saya kedatangan tamu ya. Kalau dilihat dari seragam orang PAN nih ya, orang PAN. Nggak apa-apa. Yang penting saya kedatangan tamu, saya bersyukur bahwa tamu itu adalah kehormatan bagi saya. Makanya saya juga harus menghormati tamu ya. Yang saya hormati Pak Yamin, ini saudara saya Pak Yosef, Pak Rahmat ya. Rahmat ya. Terus di sini ada tokoh agama ini, di sini tokoh agama di masjid ya. Dan para RT, ada ustadz juga, teman-teman, ibu-ibu semua yang hadir. Ya saya juga informasinya tuh dari Bu Is tuh, Bu Is yang cantik tuh. Wah, Ibu Wakwau kalau di sini bisa. Jadi kalau menyampaikan ke dia, wah cepat. Alhamdulillah, saya bersyukur ya kedatangan tamu untuk bisa kita bersilaturahim. Pada di kesempatan hari ini juga ya mungkin nanti kita makan dulu lah sebelum acara atau ngomong dulu baru makan, terserah, bebas ya. Nanti kita Mangga Bu, nanti ada sedikit intermezzo lah. Wow nanti kita bagaimana kita sehat. Nanti ada tim yang akan menyampaikan ya Pak Yosef ya. Ini pasukannya gede-gede nih badannya nih. Nanti bagaimana supaya tampil tuh pakai jas tuh wah fresh gitu kan. Nanti lah. Itu aja dari saya sebagai pembuka. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin saya kurang dalam penyiapan ini, tapi ini semuanya serba mendadak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena saya agak perlu, sekarang saya akan serahkan dulu ke calon anggota DPD Mbak Yamin, biar dibuka sama Mbak Yamin aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rudiono Tuhan sebagai sahabat. Terima kasih atas semua fasilitas perkenan kami hadir di sini. Mudah-mudahan jadi anggota DPR RI. Amin. Dari jalur tentara ya. Dari jalur tentara harus ada tentara. Jadi politik Indonesia tanpa perubahan politik di Indonesia tanpa TNI tidak bisa apa-apa. Pak Rahmat, Jalan Rahmat yang saya hormati, terima kasih sudah membawa saya berbesar di sini. Dan saya adalah Muhammad Yamin. Populernya disebut Abah Yamin karena tugas di Kalimantan Selatan 13 tahun. Kalau anak ke bapak itu manggil Abah. Pak Kiai yang mulia, kepada bapak-bapak yang ada di sini, salam hormat, salam ta'zim. Saya sudah memulai di perintah Pak Yosef harus samina wa ta'na. Saya orang Bandung sih sebenarnya, orang Salati, orang dari Sukabumi, selalu dibawa oleh Pak Jamal Yosef Jalan Rahmat untuk mendampingi beliau di Surabaya. Saya mencalonkan DPD RI untuk dapil seluruh Jawa Barat. Sebenarnya saya pensiunan Mahkamah Agung Pak 10 tahun yang lalu di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Jadi nawa itu panggilan untuk kepentingan Jawa Barat dan rakyat Jawa Barat. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau ada takdir Allah, saya bisa mendapatkan kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak saya, Pak Rudiono, Kang Yosef, Bapak Yamin, ini para ustadz yang ada di sini, Pak RT, para tokoh masyarakat, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du.
Pertama dan yang paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat taufik hidayahnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kediaman Bapak Rudiono dalam keadaan sehat walafiat, tak bersuatu apa, dan sholawat salam mari kita sanjungan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan alam terang. Baik, terima kasih. Sebelum kami menyampaikan beberapa kata-kata, tak kenal maka tak sayang. Makanya kami mohon izin untuk memperkenalkan diri saya. Ini saya punten nih, mohon maaf pakai bahasa Indonesia karena kami memang belum fasih untuk bahasa Sunda. Daripada nanti salah-salah, dengan kita terus terang aja. Nama saya Rahmat, kepanjangannya Rahmat Triono. Kalau ada nono berarti dari sono kan gitu. Jadi kami dari Solo, dari Jawa, kebetulan. Istri saya kebetulan memang dari Sunda, dari Ciamis. Ada hati saya nih, loh, saya orang Muslim, saya orang Islam. Mosok lihat suatu kezaliman, kerusakan kita diam aja. Itu kita juga nanti ikut dosa kan gitu. Makanya kita panggil hati ini tetap untuk mengabdi kan gitu. Kalau tentara tadi disampaikan Bang Rudiono tadi, tentara itu pengabdian itu tiada akhir. Berhenti setelah tidak mendengar lagi tembakan salvo. Berarti kita sudah masuk kuburan. Tembakannya nggak kedengeran ya? Nggak dengar lagi sudah. Itu memang kita tentara itu dididik disiplin, itu seperti itu. Bapak-bapak, ibu sekalian, mungkin kami juga nggak panjang lebar ya untuk menyampaikan. Nanti ini clear Pak Yusef lah. Nama nomornya biar didengar. Nah kebetulan kami ini mau mencalonkan untuk DPRD tingkat 1 provinsi dari Partai PAN. Nah nomor urutnya 7. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak ibu sekalian ya dengan karakter seperti ini kami di sini datang ini, kami ini biar bisa selalu langsung tatap muka langsung loh Indo orang seperti ini. Kalau memang berkenan ayo sama-sama kita berjuang untuk mencapai yang lebih baik di negara ini agar supaya negara kita ini ya sejahtera, aman, damai gitu. Jangan sampai sekarang ini yang kecil semakin kecil aja, yang gede wah tambah perkasa kan gitu. Jadi kebal hukum ujungnya gitu. Kalau kita lihat ya situasi seperti ini kan sekarang kita tuh udah wow alam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk bimbingan kepada kita semuanya. Intinya gitu aja. Kalau kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tanya PAN apa singkatan PAN? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita selalu tidak lupa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul di sini di kediamannya Jenderal Rudiono. Salam dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita semua menjadi manusia beriman dan bertakwa. Yang saya hormati abang saya Bang Rudiono dan Teteh. Kita panggil Teteh aja ya di sini ya. Punten Nabi menuju Irang sehat. Pak Rahmat, Abah Yamin, tokoh-tokoh masyarakat sini, Pak Ustadz, Pak RW, Pak RT, ibu-ibu semua, teteh-teteh yang saya hormati, Datur nuhun, tos dongkap ka ieu ulman. Iya orang Sunda asli. Janda. Jadi saya yang pertama perlu mengenalkan diri dulu ya, Bu ya. Nama saya Yusef Sudrajat. Cuma Bang Rudiono manggilnya Yosef dari dulu juga. Yosef. Padahal Yusef. Karena kalau Yosef itu identik dengan nama baptis ya. Yusuf. Jadi saya Yusef sebetulnya. Saya lahir di Bogor, Bang. Di Cigombong, Bang. Di Semplak. Saya di Cigombong. Ibu saya orang Cigombong, orang Gunung Salak. Bapak saya orang Garut. Kebetulan bapak saya juga soldadu.
tentara. Waktu tahun 62 pagar betis DITI di Gunung Salak, ketemu dengan istrinya ibu saya berarti di Gunung Salak sana, sehingga saya lahir di sana. Saya punya istri satu, alhamdulillah. Jadi saya dapat istrinya dulu di Aceh bang, waktu saya dan Kibe di Lok Sumawe. Istri saya kerja di Telkom di situ. Aslinya sukunya Minang, tapi lahirnya di Medan. Ketemunya di Lok Sumawe. Namanya Desmaneti Anita. Alhamdulillah sampai sekarang tetap satu bang. Jadi kita laki-laki ini semua nih sampai ke aki-aki gitu ya itu. Pak Ustadz aki karunya. Pegawainya dicarikan ke pemajikan wae. Karena ada pasal 1, perempuan itu tidak pernah salah. Pasal 2, kalau perempuan salah kembali ke pasal 1. Berarti nggak pernah salah perempuan itu, Pak. Nggak pernah salah. Makanya bapak-bapak ini kasihan nih, termasuk saya Pak Rahmat ini. Lamun anak bandel dicarikan ke orang, pemajikan punya numarah ke orang, ke anak teh meni galak teuing, nalaunan nyarikan teh gitu kan. Lamun kurang dibiarkan, tetep jadi salah kita kabecus ya nah. Anak kebenernya teh dicarikan, nah salah tuh loh Pak. Kamu lamun geus pensiun kieu mah tuh, geus pensiun. Sare di imah tajong si kalau ngorengan duit itu keluar balik jam 11 peting kamana wae karanda wae deh ulitnya gitu disarekan boy salah terus mah kita bener Pak bener pokoknya dicarikan terus laki-laki itulah nasib kita Pak laki-laki Pak tapi memang kita harus hormati ibu-ibu Pak karena zaman Nabi juga seperti itu, bukan sekarang aja. Zaman Nabi, sahabat Utsman bin Affan itu kan sahabat yang paling baik ya Pak ya? Yang paling baik, jujur, sampai sekarang pun ada hotelnya, ada apanya kan banyak hartanya itu untuk orang-orang diwakafkan. Suatu saat ada sahabat yang akan ngomong dengan ya curhat lah ceritanya. Karena di rumahnya dicarikan oleh pemajikan, datanglah ke rumahnya Utsman bin Affan. Begitu datang, ternyata Utsman bin Affan teh keluar rumah, gerendeng oge ku pemajikan anak. Rupanya Utsman bin Affan juga dicarikan pemajikan teh. Ditanyalah, apa rahasianya aku bisa sabar? Yang pertama katanya, di dunia ini begitu nikah suami istri, yang pertama salah itu pasti laki-laki. Naon dipakai kacamata kuda kayak munai nugelis tetepnya nengok gitu lah. Itu bisa laki banyak. Tergora ingat banyak kan? Nah ini ada tergora itu yang pertama. Yang kedua, sok pemajikan jenah. Isuk-isuk bangun tidur, masak yang budak, mandian budak, sekolah diantar. Balik sekolah, nyuci, nyetrika, ngepel, malam lagi istirahat, diganggu salakina. Sok sapoe we cenah lalaki jadi awewe daek teh bisa tuh ngepel, nyuci, nyetrika, nganter anak. Itu nggak bisa laki-laki dilakukan itu. Tapi perempuan dengan ikhlas lakukan itu. Terus yang berikutnya, lamun anak lahir 9 bulan melahirkan dengan korban nyawa, yang lebih parah tuh umur 3 tahun. Kalau udah BAB-nya udah bau. Kegeruan, Pak, iya Pak, bantuan ya anaknya menuju BAB. Naon jawabannya? Imbung gila. Jawabannya, tuh ani ningali BAB budak teh. Sekolah diantar, orang sekolah diantar. Nges gede jadi Jenderal Rubiono. Lewat ke depan rumah. Masyarakat nanya, itu anak Bapak Polan.
Bapaknya nunggu garam, ibunya tidak. Ada nggak anak ibu itu? Pasti anak bapak polan. Ah, dengan semua itu makanya kalau ibu lagi marah, kita diem aja. Kalau nggak tahan, pulang aja, pergi aja dari rumah. Pokoknya pergi aja. Karena percuma kalau dilawan, Bang. Perempuan ini dilawan tambah kenceng dia. Dilawan tambah kenceng dia. Udah, pergi aja. Nanti pulang malam atau pulang jam 2, tetap di meja makan udah ada makanan yang udah disediakan sama ibu itu. Nggak mungkin nggak disediakan, ya Pak ya? Jadi jangan ada lagi pukul KDRT dan sebagainya. Tinggal pergi aja. Jadi itu makanya ibu-ibu ini luar biasa ini. Ya, tepuk tangan. Udah dulu ibu. Aduh. Makanya saya dan Pak Rubiono, Pak Rahmat, Mbak Yamin, istri tetap satu sampai sekarang. Itu menghormati istri. Jadi itu istri saya satu. Saya punya anak 3. Anak yang pertama saya namanya Muhammad Dakar Naka. Lahirnya di Losmawai di Aceh. Sekarang Komandan Kompi di 403 Jogja. Jadi lulusan Akademi Militer 2017 Bang. Kayak saya dengan Bang Rubiono itu panggilnya abang, ini udah tradisi di Akademi Militer. Entah itu udah kayak pun dipanggilnya abang aja tetap kan. Makanya begitu anak saya jadi tentara, biasanya panggil Papa, sekarang panggil Bang kan. Jadi abang ke saya kan. Nah itu, saya punya cucu 1 dari situ. Sama dengan Pak Rahmat, masih akik, belum aki, baru 1 cucunya. Yang kedua anak saya ini, Raras Anissa Putri, rumahnya sekarang di Balenda GPA, Geria Primasri, Pulalet, tahu Pulalet ya? Di situ ikut caleg juga untuk DPRD tingkat 2 Kabupaten Bandung, Dapil 6, Balenda, Ciparai, Pacet, Kertasari ke atas. Jadi 4 kecamatan itu. Nomornya nomor 5, nomor urutnya. Itu. Terus yang ketiga anak saya namanya Muhammad Rizky Ananda Sudrajat. Sekarang masih pendidikan di Akademi Militer tingkat 4, lagi sarjam sekarang, ada di Pusdikpom. Karena anak saya yang kedua ini jangan infanteri aja, capek infanteri itu. Kita masukkan ke POM aja dari kota terus. Jadi polisi militer anak saya yang ketiga. Itu anak saya. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Perlu menyampaikan keluarga, karena untuk memimpin itu sulit. Namun keluarga itu bisa dipimpin, kamu mimpin lain. Nah jelas saya clear, saya punya istri 1, anak 3, tiga-tiganya udah mentas semua. Pak Rahmat juga begitu. Itu penting untuk ibu-ibu, teteh-teteh, bapak-bapak memilih baliho itu ganteng-ganteng, banyak baliho itu ada sipolan ganteng. Banyak yang hanya milih asal coblos, padahal begitu kita milih pemimpin salah milih, itu Allah tuh udah nyatat. Apalagi milih pemimpin yang tidak seiman. Ya Pak Ustadz ya, udah dicatat itu udah dosa. Makanya saat ini saya mau perkenalkan diri dulu dari keluarga ini. Itu yang berikutnya, SD saya di SD Patra Komala Bu, di Bandung, SMP 7 Jalan Ambon, SMA-nya di Balenda, SMA Karya Pembangunan Balenda, KP CAS, SMA Karya Pembangunan Balenda Abdi. Jadi sarang Ciparai, Majalaya, Ciparai, Banjaran, Pangalengan, itu mah tempat kaulinan menjunuk SMA itu. Abdi kapungkur pemain poli. Di dia ya teman si Abeng, Thompson, tua-tua lah pasti kenal tuh. Pemain poli tahun-tahun 80-an. Dadan dia teh. Masih orokannya.
dari si Bapak Enutos ya, Majalaya, Abeng Majalaya, Abeng Ciparai, Thompson di Majalaya, Dadan Tinggi itu di Majalaya, itu teman-teman saya. Saya tugas pertama di Aceh, ketemu dengan Bang Rubiono di Aceh dulu. Saya di Aceh Bang sampai selesai dari mulai 89 pecahnya GAM sampai 2009 pasca tsunami kotak damai baru saya pindah. Berarti saya di Aceh 20 tahun balik lagi. Udah sesko balik lagi. Jadi saya 20 tahun di Aceh. Kurang puas juga negara itu. Selesai di Aceh ke Bandung 3 bulan, dipindahkan ke Ambon. Ambon 3 tahun. Di Ambon tidak puas juga, kurang jauh tuh. Pulang ke Bandung sebulan, pindahkan ke Papua 2 tahun di Papua. Jadi saya 34 tahun dinas, 25 tahun di daerah operasi. Nah, dengan dasar itu, Bang Rubiono tahu dia Aceh itu bagaimana dulu kita. Tapi ada satu hal yang bisa saya ceritakan, karena negara memberikan kehormatan kepada saya, Bang. Saya pernah satu kali PC di tahun 90. PC itu apa? Kotak tembak yang pekannya. Saya berdua dengan ajudan saya, gamnya 10. Kotak tembak, gamnya meninggal dunia semua. Kalau dulu bilangnya tewas lah. Kalau sekarang kita perhalus, meninggal dunia semua. 10 saya kena tembak, anak buah saya kena tembak. Saya dapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa waktu itu. Artinya negara memberi kehormatan itu. Tapi saya pribadi merasa apa hak saya membunuh orang sebanyak itu, 10 orang di satu tempat itu. Tempat-tempat lain saya nggak mau cerita. Dengan dasar itu saya ngomonglah ke Pak Ustadz setelah pensiun. Saya bilang, saya Pak Ustadz goreng-goreng dah. Mungkin mau Pak Ete hayang kan surga. Hari ibu Pak ke surga? Ayo. Tanya aja. Jadi kita umat Islam itu semua pasti niatnya di akhir hayat kita masuk ke surga. Kunaon orang sholat 17 rakaat sepoe sepenting sunat-sunatna dan lain sebagainya, yaitu ingin masuk ke surga. Saya juga sama, walaupun udah ngebunuh orang dengan pertempuran itu, tetap ujung-ujungnya ingin masuk surga. Ingin masuk surga. Ya alhamdulillah kita semua di sini nih ahli surga semua. Amin. Udah pasti kita masuk surga Pak Ustadz ya. Ngan sabar tahun lah, sabar ribu tahun disisir di neraka gitu lah. Karena kita udah punya kuncinya. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kunci masuk surga. Tapi sabar ribu tahun di neraka. Nah, itu yang saya tidak mau gitu loh. Ya, saya pikir semua tidak mau itu. Jadi saya tanya sama Pak Ustadz, kumaha tuh orang ngeskill ya? Yang sebenarnya kumaha? Ada 2 Pak katanya. Yang pertama Bapak pensiun, diam di rumah, ke masjid, rumah, ke masjid, ke imam. Berikan santunan-santunan, sholat segala macam, sholat wudu, sunat wudu, tahajud, segala macam lah sunat banyak. Sampai meninggal. Terus saya tanya, kalau saya lakukan itu, masuk surga Pak Ustadz? Belum tentu. Ya Pak Ustadz belum tentu kan? Jadi ada satu yang Allah janjikan bisa masuk surga. Apa? Jadi pejabat yang amanah. Setiap tanda tangan, setiap dana yang untuk rakyat lewat dia tidak boleh ada dikorupsi sedikit pun, serahkan kepada rakyat. Insya Allah meninggal. Insya Allah meninggal tanpa hisab masuk surga. Laras Pak Ustadz ya? Yang kedua, melihat kondisi negara kita yang sekarang ini sangat luar biasa. Bahkan ibu teteh semua merasa nggak ini kita ini sangat jauh sekali bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang dulu udah diamandemen 4 kali itu udah merubah menjadi negara yang
bukan Pancasila lagi sekarang. Kita contoh nyata kita lihat. Luas Indonesia itu kalau kita jalan dari Aceh sampai Papua naik pesawat itu 10 jam Pak. 10 jam perjalanan. Kalau dari Jakarta 8 jam. Berarti sama dengan dari Jakarta sampai Jeddah 10 jam. Itu luasnya Indonesia. Luas ya Bu ya? Luas sekali. Tapi kita abang saya, Pak Rahmat, saya, abang semua teteh ini 90% rakyat Indonesia itu memperebutkan 20% tanah yang ada di Indonesia. Persen tentu. Sok, di bumi teteh-teteh, ibu-ibu, akang-akang, rata-rata satu rumah itu ada 3 generasi. Rata-rata. Bapak, ibu, anak, incu. Itu kalau anaknya 1. Kalau anaknya 5, berarti ada 6 kepala keluarga satu rumah itu. Si teteh mah di kamar ieu, jeung salakina, si ama di kamar ieu, jeung pamajikanana, selalu begitu. Hampir semua kota seperti itu. Apalagi kalau di Bandung, di Dayakolot, di gang-gang itu semua seperti itu. Dan saya tanya, pemuda-pemuda ini apa sih niatnya kalau udah mau nikah itu? Niat saya Pak, sebelum nikah harus punya rumah. Beres ya? Semua rata-rata, mau laki mau perempuan. Harus punya pekerjaan. Harus punya motor minimal atau mobil. Semua niatnya seperti itu. Tapi apa daya, tangan tak sampai. Cekolotna teh, ari maneh geus umur 25 tahun tacan kawin-kawin bogohan we tuluy. Atuh pacan boga gawe, geus kawin. Si dia mah di rumah mertua indah di dia. Itu hampir rata-rata seperti itu. Tanah udah di blok-blok semua. Jawa Barat udah habis ini. Sementara yang 5% atau 10% itu rata-rata non pribumi punyanya 340.000 hektar. Satu orang tuh 400.000 hektar, 500.000 hektar, itu satu orang. Itu rata-rata. Ya sama juga dengan penyebaran uang. Penyebaran uang juga sama kan. Kita itu memperebutkan 20% dari penyebaran uang yang ada. Saya beberapa kali saya kumpulin, termasuk di sini, sok buka dompet ayeuna. Aya boga duit warna merah teh. Aya teh? Teu aya, rata-rata. Kita rata-rata seperti itu. Sementara mereka satu orang punyanya 5 triliun, 10 triliun, 100 triliun. Tidak adil. Boleh gitu? Boleh. Karena negara membolehkan. Karena undang-undang udah di amandemen. Dulu pasal 33 itu semua tanah, air, kekayaan alam dikuasai negara demi kepentingan rakyat sepenuhnya. Sekarang dirubah, makanya sekarang semua oleh swasta semua, karena udah berubah itu. Itu yang membuat kita rusak, Pak. Harus kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45, termasuk pemilih presiden, pasal 1 ayat 6. Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dulu. Sekarang Presiden Indonesia adalah warga negara Indonesia. Tidak ada aslinya. Dulu aslinya itu ada 100 suku bangsa, Batak, Sunda, Jawa, itulah. Itu sekarang dirubah. Warga negara Indonesia asli adalah mereka yang lahir di Indonesia. Sehingga siapapun yang lahir di Indonesia itulah warga negara Indonesia asli, karena dirubah amandemennya, undang-undangnya. Ini kondisi kita. Sehingga saya masuk tuh ingin merubah itu kembali. Makanya tentara banyak Bang, masuk itu di partai manapun. Kita berharap dimanapun yang ada tentara masuk, dukung itu. Kita akan satu kata nanti di PPAD atau di mana kumpul untuk menjadikan undang-undang itu kita rubah lagi. Itu. Dan yang paling
rusak sekarang ini yaitu adalah adanya money politik. Money politik itu udah terbiasa. Yang salah siapa? Undang-Undang Dasar 45 nih, di amandemen ini. Yang salah siapa sebetulnya? Ya rakyat. Kenapa milih anggota dewan yang seperti itu? Iya kan? Bentang-bentang penyanyi dangdut bagusnya gelis sih, colok we. Dicolok. Jadi anggota dewan itu tidak bisa naon. Jadi itu kondisi kita, yang salah adalah rakyat. Makanya saya agak panjang lebar ini walaupun suara enggak ini, saya ingin tetap sampaikan bahwa yang paling berbahaya itu adalah money politik. Kemarin saya baca lihat di YouTube ada ustadz dari Ujung Pandang ya. Ujung Pandang menyatakan bahwa money politik yang memberi dan yang menerima itu nggak dosa rupanya Pak Ustadz. Nggak dosa. Cuma langsung masuk neraka gitu. Beda. Kalau dosa itu masih bisa tobatan nasuha. Kalau langsung ancamannya masuk neraka, tidak bisa tobat. Percuma ibu ungklek tiap hari 17 rakaat, begitu nerima 50.000, langsung ancamannya masuk neraka bu. Neraka teh cenah, kamu daya batu segede, ya sekecil lah, segede biji sawi, ditaruh di sini ngagolak dina, bun-bunan. Terusnya Pak Ustadz, hayang gitu. Dan kalau ibu ngambil 50.000, 100.000 itu, ibu nggak akan kaya bu. Tapi kehormatan ibu habis, rakyat habis. Tapi kalau ibu nggak ngambil, ibu juga nggak akan miskin ya, jadi ini aja, tapi punya kehormatan dan tidak masuk neraka gara-gara itu. Itu yang penting. Ini money politik jahat. Kita berharap rakyat itu paham. Jangan lagi ada dewan dari manapun selalu rakyat ngomongnya, Wani Piro, iya kan? Selalu ngomongnya itu. Kesempatan mereka untuk memberikan itu. Kesempatan mereka memberikan itu. Begitu ngomong Wani Piro, selesai kita semua. Berani tolak, jangan lagi. Nggak boleh ada hal-hal seperti itu. Jadi itu yang ingin disampaikan. Makanya saya mengajak, ayo kalau mau bareng kita lakukan yang terbaik untuk rakyat ini. Dan saya tidak membawa janji-janji yang seperti orang lain bu. Kalau orang lain di baliho di mana selalu ada visi misi itu. Visinya kesejahteraan rakyat, misinya BPJS gratis, pendidikan gratis, segala macam gratis. Terakhirnya ngawadul kabeh, nggak ada yang bisa melakukan itu, nipu-nipu rakyat aja. Jadi saya hanya visi misi saya adalah visinya dekat dengan rakyat. Cuma caranya ya ini dekat dengan rakyat ini. Insya Allah lah pasti sampai nanti 14 Februari calon anggota DPR RI yang datang ke kampung-kampung paling yang orang dekat aja. Yang orang banyak-banyak di Bali itu nggak akan datang gitu. Yang datang amplopnya itu 50.000 tim suksesnya. Itu namanya serangan fajar lah, serangan malam, serangan sore itu nggak tahu lah. Ya kalau mau masuk neraka silahkan ambil. Itu misi saya hanya dua. Yang pertama adalah handphone saya tidak akan saya ganti. Mudah ya? Mudah. Nah, Bapak jadi anggota DPR itu kan tahu unggul. Itu hal yang mudah bisa dilakukan oleh saya dan bisa dilakukan. Yang kedua, saya tidak akan korupsi. Satu kali ya. Saya tidak akan korupsi. Saya tidak akan korupsi. Ini 3 kali saya ngomong. Ini juga saya masukin ke YouTube. Nanti ada di saya. Artinya apa? Sekarang kita lagi krisis moral. Sekarang kita krisis korupsi, darurat korupsi. Baheula waktu saya SMA, ada yang korupsi 10 juta. Gegerna teh kampung. Gelo gede ya kan Pak? Kaget 10 juta itu. Tahun
korupsi 100 miliar masih kaget. 100 miliar itu satu mahal aja. Ayeuna 2023 korupsi 8 triliun. Cicing we ngahepep KB. Ya kan? Kenapa? Terbiasa dengan tontonan korupsi di TV. Tiap hari ditontonin oleh korupsi-korupsi itu. Buka TV channel apapun pasti ada korupsi. 8 triliun itu satu mahal. 8.000 miliar. Si Akang mana si PSM mah ayeuna we can jadi ngomong nggak akan korupsi. Saya udah lewat Pak. Tadi Kang Rubiono udah bilang saya mantan dan sektor 21 Citarum Harum. Dan sektor itu ada 23 kolonel. Saya ke 21 waktu itu. Wilayah saya Kabupaten Bandung, Sumedang, dan Cimahi. Ada kurang lebih 450 pabrik. Namun aing hayang main mata jeung pengusaha-pengusaha waktu itu, satu pabrik satu bulan bisa 10 juta untuk saya. Kalikan sabaraha kali 450. Tapi saya itu tolak semua. Saya tidak mau. Saya akan bereskan pabrik-pabrik yang buang limbah tidak benar ini. Karena saya tahu bahwa buang limbah ini pada saat saya SMA udah dilakukan dari tahun 80 sampai tahun kemarin 2020-an itu. Berarti 40 tahun dia udah pesta pora pabrik-pabrik itu. Dan saya tahu persis itu. Makanya saya keras, saya cor. Berapa yang saya cor waktu itu? 120 pabrik dari 450. Yang lain berbenah. Sekali berbenah dia buat IPAL yang benar, itu rata-rata 15-20 miliar. IPAL itu dia lakukan. Satu bulannya IPAL itu dikerjakan untuk beli zat kimianya, itu rata-rata 600-700 juta satu pabrik Pak. Sehingga kalau dia selama 40 tahun hanya nyogok amplop kepada oknum-oknum itu, hanya berapa? Paling nggak sampai 50 juta sebulan. Harusnya dia keluar 700 juta, 60 juta untuk wilayah kita ini aman gitu. Nah, itu saya lakukan gitu. Sehingga apa yang ada di benak Bapak nanti korupsi Pak Yusuf nih, saya tidak akan. Karena saya niatnya adalah saya ingin masuk surga. Itu Pak yang saya ingin bawa kepada Bapak semua. Jadi mudah-mudahan dengan bicara saya dengan berat ini juga karena lagi sakit, ini lebih paham. Dan kalau saya tidak benar, saya malu juga sama Bang Rubiono ini. Di depan Bang Rubiono saya ngomong seperti ini karena bagi kami para perwira ini janji adalah hutang. Apa yang diomongkan harus terjadi, ya harus kita lakukan itu. Itu aja. Apunten apabila kurang pas, tidak pernah bahasa saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan tepuk tangan dulu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang telah memberikan pendidikan politik yang sangat bagus menurut saya. Tetapi ini adalah sebuah ironis gitu Pak. Ketika kita Bapak-bapak memberikan masalah tentang kita jangan korupsi. Untuk pendaftaran aja ke KPU, ke DPR, kita memerlukan beberapa juta. Betul nggak Pak? Setuju nggak Pak? Jadi apa namanya itu pendidikan politik kalau hanya untuk masyarakat umum, sementara kita yang di atas melakukannya. Jadi pendidikan politik hanya untuk masyarakat kecil, sementara anggota DPR yang mengalaminya semua itu bukan korupsi yang disebutnya hibah, tetapi kan itu sama masalahnya itu masalah korupsi juga sebenarnya. Terus Bapak yang tadi menyebutkan Bapak ingin masuk surga melalui jalur DPR. Ini pikirannya seperti apa Pak? Yang Bapak kan menjelaskan tadi bahwa di DPR itu banyak bangsat,
banyak uang yang dikorupsi. Otomatis kan kita masih ke depan pasti terlibat seperti itu, Pak. Kita ingin masuk surga, tapi kita terjebak oleh situasi politik. Jadi menurut saya, namanya politik itu kotor, Pak. Ibaratkan saya seperti masuk ke dalam kolam, orang-orang yang contohnya disarung pakai baju putih, peci, masuk ke dalam lingkaran kolam, itu pasti ke atasnya kotor. Jadi alangkah indahnya niat Bapak itu dirubah menurut saya. Jangan menjadi politikus, Pak. Jadi itu saja menurut saya. Jadi ini merupakan, menurut saya, ini sangat ironis sekali apa yang diucapkan oleh Bapak. Jangan korupsi, tetapi Bapak ingin dihadapkan pada dihadapkan pada situasi yang sangat, menurut saya sangat rawan untuk masuk ke dalam neraka itu. Menurut saya itu. Terima kasih, Pak, untuk perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya qadarullah, kalau tidak kita ada izin Allah. Saya orang tidak berpolitik, tapi karena kehendak Allah saya ada. Kedatangan beliau yang saya hormati dari seangkatan suami saya, ya, dari Bapak Rahmat, Bapak Yusef, beserta tim semua. Saya sangat berterima kasih, dan saya yang paling diutamakan karena kita qadarullah ini tidak ada jaringan dari sebelumnya. Saya yakin dengan izin Allah beliau datang ke sini. Kalau tanpa izin beliau tidak ada kita berkumpul di sini. Dan tentunya juga saya sangat akan mendoakan beliau semua, ya, Bapak Yusef, Bapak Rahmat, Bapak Abah aja, Abah ya, jadi Bapak Yamin. Saya di sini kalau untuk tadi pola pikirnya temanya beliau, katanya saya tidak akan korupsi, saya tidak akan korupsi, saya tidak akan korupsi. Saya doakan berkah selamat, beliau sukses menuju pemimpin yang saya harapkan. PAN pasti ada harapan. Saya itu menjadi tema buat saya, motivasi buat saya, karena saya ini dijenjang dengan pensiunnya Bapak suami saya yang saya hormati. Beliau terutama saya doakan harus sehat. Ya, kalau beliau sehat wujudnya, pola pikirnya sehat, kita pun juga akan sehat. Karena apa? Di situ temanya tidak akan korupsi, tidak akan korupsi, tidak akan korupsi. Karena rakyat yang bisa senang bahagia itu pemimpin yang tidak korupsi. Saya akan doakan dengan Bismillah, niat karena Allah saya mendoakan beliau semua, ya. Dengan tema seperti itu, saya doakan beliau sehat, berkah, selamat, menjadi sukses dan memegang teguh amanah patonah pemimpin yang kita harapkan. Oke? Setuju? Setuju ya? Alhamdulillah. Mungkin dari saya sekian, Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah. Kalau misalkan ada tutur bahasa saya yang hilaf, yang menyinggung, lemahnya saya mohon maaf. Aris yang harus dihormati. Enggak, assalamualaikum. Jadi mungkin tadi juga sudah saya singgung, saya sampaikan. Mungkin nanti kelengkapannya mungkin dari Kang Yusef. Jadi memang kita ini mau masuk surga itu diantaranya banyak jalan menuju surga. Diantaranya pejabat yang amanah, fatonah, yang betul-betul menjadi pemimpin yang jujur, adil, dan dicintai oleh rakyatnya dan mencintai rakyatnya juga. Makanya kalau ingin jadi pemimpin yang ingin masuk surga itu diantaranya pemimpin yang bisa benar-benar berbuat adil, pemimpin yang benar-benar memperhatikan rakyatnya dan dicintai rakyatnya, dan yang ketiga betul-betul bisa amanah. Kenapa tadi Bapak Eta menyampaikan masalahnya ini kok sangat ironis? Kenapa Bapak mau masuk ke politik bukan seperti Bang Wiono ya, mengambil jalur lain? Ya kita kan juga punya prinsip itu masing-masing. Jadi kalau saya memang sisa umur kita biar berkah tadi kan, biar berkah, niat kita ibadah,
Jadi sekali lagi Mas, tadi masalah kalau untuk kita ini mempunyai prinsip hidup ya mungkin Bang Murdiono ya mungkin inilah yang ditempuh, dan kita ini yang kita ketemu ya jalur politik. Hidup semakin